Tapi kan ekspektasinya Samen pasti ngomongin event awalnya area panggung. Area panggung. IO Surabaya. Terus kamu mau nggak? Mau. Tapi jadi PIC nasi kotak gitu. Terima kasih. Berarti aku 5 tahun lebih muda. Gaji pertama aku di marching band itu 1 bulannya 150.000. Kamu mau pencitraan kayak apapun, tapi kalau memang dari diri kamunya kosong, ya kosong. Mau apa? Kamu bisa jadi temanku, tapi aku juga bisa mengevaluasi kamu. Gak ada baper-baperan. Iya. Kalau kamu baper, kamu pergi, silakan pergi. Itu pasti. Juragan kos-kosan. Benar. Saya baca pikiranku. Kalau kamu mampu mengevaluasi kekurangan kamu dan bisa menutupi dengan kelebihan kamu, kamu akan jadi salah satu vendor hits. Dan itu terbukti. Dan sekarang kita lagi mau ngobrol sama seseorang yang beda dari yang lain. Secara profesi juga dia sangat aktif sekali di industri kreatif dan juga per-eventan. Oke, kita perkenalkan bintang tamu kita kali ini, Eko dari Satu Nuansa. Bintang tamu kayak apa? Iya loh, kalau di YouTube kan bintang tamu. Oh gitu ya? Iya. Nggak sekalian guest star gitu? Oh enggak, iya itu. Mas aku kan kenalnya cuman nama Mas Oke. Eko. Oke. Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Eko Hartanto. Oh iya. Nggak ada. Udah. Mas Eko Hartanto. Ya nggak pakai Mas. Eko Hartanto. Eko Hartanto. Eko Hartanto. Kelahiran tahun berapa, Mas? Kelahiran tahun berapa kayaknya ini harus tebak-tebakan ya. Aku Kalau ngomong kelahiran tuh kayak agak deg-degan gitu. gini. Dulu itu kalau nggak salah kita itu sempat ketemu dalam satu kampus. Oke. Jadi aku kenal Mas Eko itu dulu, tahu Mas Eko itu dulu dari satu kampus, dan aku semester awal Mas Eko itu udah kemungkinan Mas Eko ini kelahiran 92. Oke. Menurut aku ya, kalau ngelihat Fikar ya, menurut Fikar ya. Kalau ngelihat dari dudukan semester waktu itu, sepertinya antara 92 atau 91 menurut aku. Oke. Terima kasih. Berarti aku 5 tahun lebih muda. Oh, berarti 86. Enggak dong, itu terlalu tua. Jahat. Bisa Delapan. nggak bahas tahun kelahiran gitu. Karena kan juga Mas Eko itu kan cukup panjang karirnya, otomatis aku bertanya-tanya, aku di generasi sekarang masih mengenal Mas Eko. Emang Mas Eko itu kelahiran berapa ya kok masih aktif di industri yang notabene berhubungan dengan anak-anak yang seumuran dan Yang segenerasi Gen Z lah ya. ya, Generasi. ya Gen Z, bahkan sampai Gen Z. Ya. Kalau aku kan milenial. Oh, millennials. Ya sampai Gen Z lah, Sampai industri Gen Z. kreatif kan. Akhirnya aku bertanya-tanya, Mas Eko ini. Padahal aku generasi apa itu berarti kalau anak 87 tuh? Oh, 87. Iya. Ya intinya kelahiran lu apa ya? Generasi apa ya? Generasi apa ya? Lupa aku lah pokoknya. Sebelumnya milenial ya? Iya, sebelumnya millennials. Sebelumnya milenial soalnya. Gitu. Mas Eko kelahiran 87. Yes. Masuk UMG berarti tahun berapa, Mas? Aku masuk UMG, masuk kuliah itu tahun 2009. Itu ibaratnya aku udah 3 tahun setelah lulus SMK. Ya, yang notabene memang dulu itu aku nggak pernah kepikiran untuk bisa kuliah sebenarnya. Jadi aku lulus SMK, dulu aku dari SMK Semen, salah satu SMK di Kota Gresik gitu SMK ya, bukan SMA ya? Yes, aku anak SMK. Aku anak SMK listrik pemakaian. Dulu itu instalasi. Ya kalau dibilang sebenarnya nggak ada nyambungnya sama pekerjaanku sekarang. Tapi itu kenapa aku masuk SMK, karena itu adalah cita-cita orang tuaku. Dan memang basically orang tuaku sudah ngomong sama aku bahwa bapak sama ibu nggak bisa nguliahin kamu. Oh iya. Jadi kamu Berhenti dulu. SMK aja. Oh, Enggak, SMK aja. SMK aja, karena kalau orang tua zaman dulu itu berpikirnya lulus SMK kamu kerjanya di pabrik. Mindset ya. Mindsetnya orang tua seperti itu. Tapi aku ya udah
ngikutin apa kata orang tua dulu. Sekolah SMK, ya melakukan aktivitas sama seperti teman-teman SMK biasanya. Aku ambil jurusan listrik. Keluar dari situ, aku punya niat intinya. Walaupun orang tua nggak bisa nguliahin aku, tapi aku harus bisa kuliah. Gitu. Musik sedih. Nggak perlu sedih. Nggak perlu sedih. Berarti sebenarnya lulus SMK itu udah ngomongin, udah aku nggak kuliah ini. Atau masih, ya aku tetap harus bisa kuliah ini. Kuliah. Aku orangnya selalu punya mimpi, gitu. Even ya aku dari dulu itu lahir dari keluarga yang mungkin dibilang pas-pasan, sederhana. Aku nggak keluarga yang gimana, pas-pasan, sederhana. Bapak ibuku pokoknya nggak bisa muliain aku, ya sudah, nggak apa-apa. Aku bukan tipe anak yang banyak menuntut juga. Berapa bersaudara, Mas? 2 bersaudara. Aku sama adik aja. Oh, berarti anak tertua. Ya, anak-anak bertua. Jadi ya wis masih punya adik yang harus dibiayain sama orang tua. Nah, akhirnya lulus SMK 2006, aku memutuskan untuk tetap tidak bekerja di pabrik. Karena aku nggak mau. Dari situ lulus SMK, ceritanya itu aku kayak denial gitu loh, kayak aduh aku bisa nggak ya kerja di pabrik gitu. Tapi memang dari dulu itu kayak emang nggak suka kerja yang rutin. Sejujurnya aku bukan bangun pagi, pulang jam segini, tidur, bangun repeat. Ya, aku nggak suka kerja yang rutin. Dari SD aku tuh orang non akademik. Jadi SD itu aku ikut pramuka, bener-bener serius aku ikut ekskul tuh sampai selesai. SD mana, Mas? SD Indro dulu. Oh iya. Terus SMP itu aku ikut teater dan PMR. Ya bener-bener sampai kompetisi, sampai apa. Aku anak non akademik memang. Ya. Terus pas SMK aku ikut marching band semen. Nah, dari marching band semen itu aku malah memperkuat bahwa secara heart itu bener-bener. Oh, ternyata aku cocoknya di sini. Bukan masalah cocok. Aku belum bisa tuh melihat cocok apa enggak. Kan anak umur berapa masihan ya? SMK itu masih 16 17 tahun lah ya. Itu masih mencari jati diri. Tapi intinya aku nggak mau lulus SMK ini kerja di pabrik yang notabene jam 7 pagi, jam 5 sore, jam 7 pagi, jam 5 sore, ataupun shift-shiftan. Itu aku emang nggak suka. Nah, setelah lulus SMK, aku marching band. Itu happy banget, karena marching band itu seperti aku mengenal kayak ada ya dunia marching band ini seperti ini. Kayak maksudnya kayak menghasilkan uang. Aku ngelihat pelatih-pelatihku marching band gitu. Oh, melihatnya langsung ke pelatih ya? Iya. Padahal waktu itu kan cuman pemain. Dari pemain itu, singkat cerita, aku orangnya suka ngelihat orang. Kalau aku suka, aku harus bermimpi. Itu kalau aku. Jadi mimpi itu bisa diucapkan di dalam hati, di pikiran, baru dinyatakan gitu. Dan alhamdulillahnya selama ini aku selalu begitu. Gitu. Jadi pas ikut marching band, lulus SMK itu aku cuman bermimpi gini, someday aku harus jadi asisten pelatih lah. Karena di marching bandnya ada tuh jabatan asisten pelatih. Dan jabatan asisten pelatih itu dapat duit. Mas, aku dulu kan juga sempat tes juga sih, Mas, di di marching band. Apa ya waktu itu? MBSG. Ya. Nah, itu atau aku dari situ kayak ngerasa bahwa kayaknya aku bisa deh dapat income dari sini gitu. Walaupun kecil, yang penting aku nggak kerja di pabrik. 2016? Enggak dong, itu 2006. Oh, 2006? 2006. Bentar lah, kalau ngomongin dari segi marching band, kan gini tadi konteksnya. Orang tua tidak bisa membiayain kuliah setelah lulus SMK. Otomatis Samen punya beban untuk membantu perekonomian keluarga tuh. Oh enggak, kalau membantu perekonomian keluarga enggak. Soalnya bapak masih kerja. Cuman bapak mau fokus dan concern ke adik. Karena adik juga masih butuh biaya. Berarti Samen punya kesempatan untuk mengejar karirnya sampean ya? Nggak harus yang aku dituntut untuk cari duit nih setelah lulus. Kalau dituntut, iya, orang tua menuntut. Kamu lulus SMK harus kerja pabrik biar bisa bantu orang tua. Kan itu kan intinya. Nah, waktu itu memang aku agak kayak ya udah Pak, yang penting aku cari duit toh, sama-sama cari duit toh. Ya udah, yang penting sama-sama menghasilkan duit kan. Nggak harus aku di pabrik kan. Ya Satu kali pun nggak pernah di pabrik? Nggak pernah. Satu kali pun? Dari 2006 sampai detik ini, aku tuh tidak pernah yang namanya ngelamar kerjaan pakai ijazah corporate ataupun pabrik. Nggak pernah. Pernah sama sekali? Nggak pernah. Kalau kamu tanya,
Mas pernah berpengalaman wawancara kerja? Enggak pernah. Datang ke perusahaan ngasih ijazah. Ijazahku dari SMK sampai ijazahku Unmu sekarang S1 itu enggak Kepake. bukan enggak kepake, enggak pernah aku pakai untuk kerja. Gitu. Enggak pernah. Tapi ilmunya yang aku pakai. Gitu. Ya, ilmunya ya. Karena yang dicari emang ilmunya ya. Betul. Sampai sampean kuliah pun memang tujuannya kuliah bukan untuk menambah apa namanya jabatan sarjana untuk kerja, enggak. Kuliah itu tujuanku adalah aku bisa mengakselerasikan diri aku secara pemahaman, secara etika, secara apa ya, ilmu kehidupan sosial gitu. Jadi menurut aku pendidikan itu penting, memang penting. Kalau kamu cuma mengejar pendidikannya itu salah, tapi bagaimana kamu menikmati prosesnya itu yang betul sih menurut aku. Kenapa aku tetap bersikeras kuliah walaupun ujung-ujungnya ijazahku nggak kepake, tapi aku dapat banyak ilmunya di situ. Aku kuliah ya, singkat cerita kuliah baru bisa 2009. 3 tahun aku nabung, aku kuliah. Jadi perjalanan itu tuh aku akhirnya jadi asisten marching band, akhirnya aku jadi guru ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Ya itu emang aku suka kerja freelance, akhirnya aku menyatakan diriku I'm freelance gitu. Walaupun ada penolakan dari orang tua, tapi pada saat itu orang tua aku akhirnya merestui karena ya gajinya tidak jauh dengan orang kerja di pabrik. Bentar. 2006 ngomongin freelancer. Pertama kali menjadikan aku mulai kerja itu di mana berarti pertama kali? Kan jadi asisten pelatih di marching band sambil jadi pesertanya. Sambil jadi pemain. Pemainnya. Itu udah dapat bayaran ya Mas? Dapat gaji. Dapat gaji ya? Berapa gajinya? Nggak nanya. Penasaran sih. Ya. Boleh. Gaji pertama aku di marching band itu 1 bulannya 150.000. Jadi asisten pelatih. Tapi kesempatannya itu yang banyak. Akhirnya aku dipromosiin ngajar ekstrakurikuler di SMP Semen, di SMA Semen. Ngajar ekstrakurikuler modern dance and cheerleaders. Aku belajar tuh akhirnya. Ya udah, aku anak marching band belajar cheerleader dan modern dance. Belajar ke Surabaya karena punya teman-teman juga. Akhirnya ya ikut komunitas dance gitu. Berarti Mas Eko berkarir pertama kali di bidang marching band. Bukan di bidang apanya color guard. Color guard-nya. Di bidang pertama kali. Nah, dari situ aku ingat banget tuh SMP Semen itu waktu itu guru ekskul itu sebulannya kan 4 kali kedatangan. Sekali kedatangan tuh 50.000 waktu itu. Tapi tahun 2006 50.000 itu gede loh, Mas. Iya, memang. Pokoknya sebulan tuh 200.000 dari SMP Semen, 200.000 dari SMA Semen, dari marching band 150.000. Jadi totalnya 550.000. Itu awal aku meniti karir ya. 2006 itu kisaran UMK berapa ya? Udah 1 juta. Oh, 1 juta ya. Setengahan lah kalau nggak salah. Berarti kan 50% dari UMK. Ya, tapi menurut aku masih belum butuh banyak uang di situ. Aku hanya butuh pengalaman, butuh ilmu, butuh relasi. Nah, aku emang orangnya kalau dibilang orang memang butuh uang, harus money oriented. Tapi buat aku itu bukan segalanya. Karena ketika kamu dapat uang itu gini, uang tok tanpa ilmu buat aku ya nggak apa-apa. Kalau kamu bukan percuma, nggak apa-apa kalau itu memang tujuanmu money oriented. Tapi ada kadang sebuah pekerjaan itu dapatnya uang, dapat ilmu, dapat relasi. Itu banyak berarti. Tapi kalau kamu money oriented cuma dapat uang tok, kamu nggak akan dapat relasi, nggak dapat ilmu. Dengerin ya. Ayo, para money oriented di dalam sini, nggak semuanya kerja itu ngomongin uang tok ya misalnya. Loh, iya. Relasi itu kan berarti salah satu rezeki juga kan? Relasi itu rezeki, ilmu itu rezeki. Kamu nggak bisa ngomong melulu uang. Kalau aku ya, perjalanan karirku dari awal sampai sekarang, kalau dibilang pernah dibayar termurah, pernah dibayar termahal berapa, kamu pasti amazing. Serius. Termurah itu tadi toh? Ya. Itu gaji termurah aku lah ya, ibaratnya 50.000. Start from lah. Per 1 kali datang 50.000. 50.000. Sampai di titik ini yang ibaratnya kalau aku sekarang apa ya untuk corporate nih, aku biasanya kayak Petro ataupun pokoknya untuk corporate ya,
Mas Eko bisa nggak datang ngajar untuk performance itu. Aku pernah dibayar tertinggi 2 jam satu kali datang. Coba tebak berapa? 80 juta? Enggak loh. Kan itu untuk asal aja. Untuk ini satu kali kedatangan. Oh, satu kali kedatangan. Latihan doang. Oh, latihan doang. Beda lagi. Nanti itu kalau bukan project ini ya? Bukan. Kalau pekerjaanku itu kan banyak ya. Ada aku bisa jadi tim kreatif, aku bisa jadi stage crew, aku bisa jadi show director, aku bisa jadi asisten show director, aku bisa jadi tim kreatif. Itu banyak. Makanya jadi seorang freelance tuh kita harus multi talenta, tapi tetap satu bidang. Multi talenta tapi tetap harus satu bidang. Iya. Tapi sama kan beda-beda bidangnya, Mas. Loh, sama. Bidangnya entertainment. Oh, dan aku kategorinya tetap di entertain. Bidangnya entertainment, kategorinya itu performance, showbiz. Itu satu bidang. Aku ngurusin showbiz, performance. Aku jadi tim kreatif ya tentang show performance, jadi stage crew, jadi show director, kecuali aku jadi PIC nasi kotak, itu beda bidang. Ya nggak PIC nasi kotak juga. Kan ada di dunia event itu ada PIC nasi kotak sendiri gitu. Nah, aku biasanya seringnya jadi kalau zaman dulu ya, aku sering jadi LO guest star. Oh iya. Itu kan masih entertainment. Berarti kan ini udah masuk performance-nya. Udah masuk ke ranah event ya. Udah. Kita balik lagi ke marching band itu tadi. Oke. Berarti kan 2006 sebenarnya sampai sekarang masih berkecimpung di dunia marching band dan color guard itu toh? Enggak. Terakhir aku lihat posisi sampe juga ngelatih. Enggak. Aku terakhir ngelatih dan aku ngelatih marching band itu terakhir 2006. Enggak. Ya. Iya dong, Mas. Iya, tapi kalau untuk jadi konsultan dan lebih ke konsultan itu masih sama pemateri biasanya. Samen ngasih aku job yang bikin video dulu itu loh, samen masih ngelatih anak-anak untuk bukan ngelatih. Itu projectku aja. Aku nggak ngelatih. Kalau ngelatih itu ibaratnya reguler, rutin. Oke. Ya. Itu 2006. 2016 terakhir aku jadi pelatih marching band. 10 tahun berarti. Ya, 10 tahun. 2006 ke 2016. Pokoknya dari perjalanan aku lulus 2006 SMK, terus masuk ke Unmu 2009, terus habis itu aku lulus Unmu itu 2016. 7 tahun aku. Sama kita. Orang-orang kreatif kayaknya nggak bisa kuliah cepet emang ya? Nggak juga sih. Kalau aku karena ambil cutinya banyak. Sama, Mas. Sama. Ya. Makanya aku bilang orang-orang kreatif kayaknya nggak akan bisa kuliah cepet. Nggak ada juga temanku yang cepat. Ada ya? Ada. Itu semua kembali ke orangnya. Kalau aku memang waktu itu ibaratnya gini, dilema antara udah bisa nyari duit, tetap event atau kuliah. Tapi ya dua-duanya harus balance dan alhamdulillahnya aku bisa nyelesain itu sih. Dan memang aku kuliah itu kan tujuannya adalah ya selain dapat sarjana, aku ambil manajemen SDM. Jadi aku harus mentokin ilmu manajemen SDM untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan pekerjaanku. Berarti kan ini berarti Samen punya ciri-ciri orang yang kayak apa yang udah aku mulai meskipun itu telat tetap harus finish. Tetap harus finish. Meskipun telat ya. Yes. Sama sih. Soalnya udah jadi tanggung jawab lah. Ya, itu udah jadi tanggung jawab dan aku memang kayak merasa kalau nggak selesai itu eman karena aku biaya dari nol sampai lulus ya biaya aku sendiri gitu. Jadi sayang kalau nggak diselesaikan. Pertama kali cuti gara-gara cuti kuliah itu berarti gara-gara sibuk di marching band-nya? Enggak, sibuk event. Samen bisa lari ke IO itu gimana? Tahun 2012. Jadi 2006 sampai 2011 itu aku memang concern dan fokus di marching band. Terus habis itu awal tahun 2012 ada salah satu IO di Surabaya itu open recruitment untuk kru. Awalnya aku bukan masukin sih, lebih ke punya kenalan. Kamu butuh nggak untuk kru acara gitu? Oh butuh. Dan kamu tahu nggak pertama kali yang ditawarin ke aku itu jadi apa? Kru stage atau apa gitu, ngurus apa sih? PIC nasi kotak. Loh, tadi katanya pernah berarti? Yang tadi saya omongin itu pernah. Ya pernah dong.
PIC nasi Ya, kotak. siapa lo tiba-tiba kamu ditawarin jadi stage crew tanpa orang ngelihat background kamu. Nah itulah proses. Jadi aku pertama kali, ya udah, kok kamu mau ikut event? Oh iya, apa sih event itu? Ya jujur lah, aku juga nggak tahu apa-apa. Berarti sebelumnya nggak ada basic organisasi bikin event atau apa? Nggak ada. Aku hanya anak marching band, aku hanya pelatih marching band, color guard. Apa mas yang bikin berani untuk terjun di dunia IO apa? Bukan berani terjun di dunia IO. Aku tuh orangnya sebenarnya ngejalanin ada yang di depan. Aku dulu pas dunia marching band, aku udah dapat duit dari marching band dan ekskul. Aku mikirnya hanya, wah aku sukses jadi pelatih aja deh, gitu. Tapi tiba-tiba aku tuh kayak kayaknya harus lebih berkembang ya, apa ya gitu. Tak cari-cari. Nah, oh bikin acara itu apa ya? Nah soalnya kenapa aku larinya ke bikin acara karena marching bandku sering dipanggil untuk event-event gitu kan. Iya. Nah akhirnya aku gini, ada ya kerjaan orang bikin acara gitu ya. Apa sih itu namanya? Event organizer. Oh, Itu bener-bener nggak ngerti Enggak. adanya pekerjaan namanya event Nggak organizer. ngerti. Aku hanya as a performance lah ya, ibaratnya as a performance sebagai anak marching band, show sering dipakai oleh beberapa IO, terus aku kerjasama sama banyak IO. Nah, oh ada ya kerjaan ala-ala buat acara gitu, kayaknya asik ya jadi anak event. Nah di situ tuh baru muncul lah otakku, Asik ya konteksnya. ya asik ya jadi anak event gitu ya. Bukan anak zaman sekarang enak ya jadi IO duitnya banyak. Bukan enggak. ya. Asik ya jadi anak Asik. event. Karena punya kenalan banyak teman-teman, kerjanya juga fleksibel kan. Di otakku kan aku nggak mau kerja yang Waktu. reguler kan. Terus juga enak ya kerjanya entertainment gitu, maksudnya ya hiburan gitu ya kan, maksudnya menghibur orang ya, cocok sama basically aku anak marching band yang memang ya performance showbiz gitu. Nah akhirnya di situ aku baru pengen tahu mengenal dunia event. 2012 aku ingat banget, ya itu temanku, emang kamu mau kerja event? Mau ya, tak kirain moro-moro dijak ke area panggung gitu ya kan. Enggak. Tapi kan ekspektasinya Samen pasti ngomongin event awalnya area panggung. Area panggung. IO Surabaya. Terus kamu mau nggak? Mau. Tapi jadi PIC nasi kotak gitu. Aku langsung gini, yuk gak apa-apa. Aku bukan tipe orang iya? loh Gak apa-apa, iya, yuk gak apa-apa. Ayo. Ya aku ngambil positifnya aja. Ya sudah, aku pengen waktu itu acaranya aku ingat banget, itu pertama kali di depan Wisma, acaranya Semen juga. Itu yang pegang IO Surabaya. Nah, acara di situ aku pegang jadi PIC nasi kotak. Jadi aku harus bagiin nasi kotak kepada talent dan seluruh vendor tuh sebanyak 200-an lebih nasi itu. Jadi ya ngelis daftar dan lain-lain itu udah. Makanya kalau aku sekarang dunia event, kamu nggak bisa bohongin aku. Aku sudah pernah berada di posisi terendah. Berarti Mas Eko itu melewati masa pertama kali ngomongin IO ya PIC nasi kotak. Berapa lama Mas untuk Samen menjabat sebagai PIC nasi kotak? Cuma satu kali event. Satu kali event itu aku jadi PIC nasi kotak, terus aku bisa ngelis semuanya, nge-clearin semuanya. Akhirnya kayak kepala staffnya itu tanya sama aku, kamu basically anak apa gitu. Aku basically anak ini guru ekskul, ngelatih dance, paskibra, marching band gitu. Oh, kamu berarti punya kayak dancer gitu dong gitu kan? Iya punya, aku bilang gitu. Oh alah, iya, wes gak usah jadi tim nasi kotak gitu. Loh, lah terus gimana? Wes nggak apa-apa. Nanti kalau ada next event, aku telepon kamu ya gitu. Jadi pas aku ngambil fee nasi kotak itu ditanyain kayak gitu sama kepala staffnya. Fee nasi kotak berapa Mas? 150.000. Wah gede ya. Waktu itu 2012. 2012. Fee nasi kotak 150. Tapi Iya. itu event pagi sampai malam itu. 2 hari tuh. 2 hari mulai dari rehearsal sampai acara. Dan itu ya harus standby 2 hari. Ya sehari 75.000 lah. Sehari 75.000. Tapi Wis fokus nasi kotak aja. iya, wis. aku tuh orangnya kalau misalnya aku dikasih kerjaan itu ya aku akan tungguin sampai selesai. Tapi staffnya tertarik untuk ngajak Samen lagi, tapi jangan jadi PIC nasi kotak. Iya, karena pas ngambil fee itu, ya itulah ya, kita tuh nggak akan pernah tahu namanya perjalanan hidup seseorang. Bener.
Kalau kamu ngelakuinnya itu benar-benar serius dan nggak ada embel-embel punya hal-hal yang jahat, aku sih yakin sih kamu, ya memang ya, apa ya, talent atau talenta itu memang dari diri kita, tapi kesempatan itu dari Tuhan. Kamu punya talenta tanpa punya kesempatan ya nggak akan bisa. Kamu punya kesempatan tapi nggak punya talenta, iya nggak bisa. Dua-duanya harus balance ya. Di saat kesempatan itu datang, kamu siap dengan talentamu. Ketika talenta, kamu harus siap dengan kesempatan yang datang. Bukan harus siap dengan kesempatan. Ketika kamu punya talenta, kamu harus cari kesempatan. Cari kesempatan. Ketika kamu punya banyak laki atau punya banyak keberuntungan, kamu akan cepet. Tapi kan setiap orang tuh keberuntungan berbeda-beda. Tapi sebelum ngomongin kesempatan, otomatis ini kan, kita harus, maksudnya apapun pekerjaannya, itu harus diseriusin dulu loh. Kadang-kadang anak sekarang itu gini mas, kalau anak-anak generasi Gen Z itu ya, dia menyepelekan pekerjaan, padahal nggak tahu pekerjaan itu nanti bisa membawa kesempatan yang baru atau enggak. Pernah nggak sih nemuin mas? Bukan lagi pernah nemuin, tapi yo banyak. Itu memang orang-orang yang menurut aku ya, secara pemikiran itu sumbu pendek. Dalam artian mereka nggak mau menikmati prosesnya, hanya mau tahu hasilnya. Dan orang-orang seperti itu, aku jamin, hidupnya itu menurut aku kadang kalau anak-anak seperti itu ya, hanya ngandelin hidup drama sih menurut aku. Karena aku pribadi jujur ya, sampai saat ini, sampai detik ini paling nggak suka sama orang itu yang drama. Dalam artian lo nggak bisa apa-apa tapi lo pengen diakui, itu drama. Orang akan mengakui kamu ketika orang bisa melihat apa kelebihan dari diri kamu. Udahlah, kita tuh nggak perlu pengakuan dari orang yang gimana-gimana selama kamu memang punya energi yang bagus, punya talenta yang bagus, dan memang punya kemampuan yang oke gitu loh. Gak usah diomongin lah, orang yang akan nilai sendiri. Iya, kamu mau pencitraan kayak apapun, tapi kalau memang dari diri kamunya kosong, ya kosong. Mau apa? Dan itu banyak terjadi memang sekarang. Tapi kayak gitu tuh nggak akan lama, serius nggak akan lama. Iya sih, emang mungkin eranya juga beda sih. Iya, eranya beda. Lebih ke mindset dan mental sih. Mental, aku setuju sih kalau ngomongin mental. Ya mungkin emang sekarang pembentukan mental itu rata-rata ya instan, semuanya instan. Tanpa punya planning apa-apa, dia mikirnya untuk ke instan-instannya. Ya wis kayak gitu. Makanya aku pribadi pun nggak setuju kadang dengan anak-anak sekarang yang ya mau jalur instan. Karena sesuatu yang instan ya memang enak sih. Enak di depan doang. Habis itu ya udah. Gitu. Enak di depan aja. Makanya kalau aku lebih ke yang bisa long lifetime. Meskipun harus berdarah-darah di awal. Ya, meskipun, tapi kita bisa long lifetime itu ketika memang kita itu mau berproses. Dan ibaratnya dalam proses itu ya kita berjalan pelan, mau berjalan cepat mau pelan, itu masing-masing orang ya ritmenya mau seperti apa. Cuman ya berproses lah untuk mencapai tujuan. Tapi sebenarnya tujuan itu dalam hidup ini tuh ya panjang sampai kamu mati. Bukan kalau ngomongin proses. Iya, tujuannya tuh masih panjang. Kamu nggak bisa ngomong aku sudah mencapai tujuan aku. Nggak bisa. Ya bisa ya? Bisa. Termasuk sampai ini belum sampai di tujuan. Enggak dong. Kita harus terus punya banyak mimpi. Ibaratnya aku sekarang udah ada di step ini. Mimpiku apa lagi ya? Dulu aku nggak pernah bermimpi punya WO. Akhirnya dengan pandemi aku punya WO. Sekarang aku udah punya WO. WO ku aku mau gak bawa kemana? Mau nggak jadi WO yang gitu-gitu doang? Gitu-gitu doang ini gimana maksudnya mas? WO gitu-gitu doang itu ya udah. Aku punya WO, ngerjain wedding, selesai, cari klien, selesai, gitu doang. Sedangkan kalau kamu memang bukan jadi WO yang gitu-gitu doang, selain kamu mengerjakan wedding, pasti kamu juga punya banyak hal dalam acara kamu tuh pengen kamu kembangin juga gitu. Secara jadi nggak inovasi, template, secara inovasi, secara semuanya itu nggak cuman seperti itu doang gitu. Tapi kalau aku lihat dari orang adalah beberapa orang ngomong malah kita itu cukup membangun sistem dan membangun sistem, biarkan sistem yang kamu bangun ini berjalan. Karena orang itu tetap ada waktu masa istirahatnya, mas. Nggak harus kita show off terus. Lah ya memang. Tetap orang itu pasti ada istirahatnya. Bukan masalah show off terus, tapi
gini, manusia itu ya sama aja, kita kerja terus, harus ada break. Tapi break itu kan nggak lama. Iya. Habis itu kita lanjutin lagi. Break itu cuman buat refresh kita, buat penyemangat kita untuk bisa lebih lagi. Itu kalau aku ya. Ibaratnya aku nih udah kerja, 4 bulan full kerja. Aku pasti ada seminggu untuk liburan. Pasti. Pasti. Aku setahun pasti liburan tuh 2 kali. Di luar kerja ya. Itu benar-benar ninggalin kerjaan. Iya, ninggalin kerjaan. Penting deh Mas. Penting. Aku kok malah nggak pernah disuruh liburan ya gue. Aku nggak pernah disuruh liburan malah. Ya, itu tergantung kita sih manage-nya. Kamu mau manage diri kamu seperti apa itu. Gitu. Apalagi orang freelance kayak kita yang bisa memanage ya diri kita sendiri. Mas, Samen bukan seorang freelance lagi loh. Samen creative director dari salah satu usaha. Iya, tapi kan freelance namanya ini. Masih menerima. Loh, enggak, maksudnya gini, pekerjaanku itu pekerjaan freelance. Namanya, mau aku jadi show director, mau jadi project manager, mau jadi apa, itu namanya freelance. Kerjaannya freelance. Aku bukan pegawai bank, aku freelance. Bukan dibilang udah jadi pengusaha. Kalau untuk jadi pengusaha sih Samen owner loh. Owner itu hanya kata kiasan ya. Ya, memang aku punya sebuah brand untuk Ya, Samen punya bendera. Ya. Freelance itu adalah ketika ada orang yang ikut kerja di satu nuansa yang untuk 1 kali, 2 kali bukan sebagai tim tetapnya, itu freelance. Itu tanggapan saya ngomongin freelance itu gitu loh. Iya, oke. Aku misalnya punya nih satu nuansa, tapi kan aku masih menerima job yang lain di luar satu nuansa. Ya udah, aku freelance dong berarti. Aku ibaratnya gini, aku jadi owner salah satu WO, tapi aku masih nerima kerjaan koreografer. Aku masih nerima kerjaan jadi apa, walaupun bantuin IO WO orang. Itu namanya freelance. Aku tidak mau kayak mentah-tahkan diriku, I'm an owner. Aku nggak mau kerjaan yang lain. No. Buat aku sebagai seorang freelance tuh ya, ketika aku masih mampu kerjain ya tak kerjain. Ya kayak misalnya aku masih harus bantuin temenku IO Jakarta, ya aku harus ke Jakarta ya ke Jakarta. Aku kemana ya kemana gitu. Jadi nggak melulu tentang apa yang aku punya aja sih. Gitu. Berarti Mas Eko lebih suka dibilang bahwa Mas Eko freelancer. Yes. Karena buat aku dibilang owner itu terlalu berat buat aku untuk saat ini. Aku nggak suka sebuah kata-kata atau image Owner. yang menurut aku, iya owner itu punya tanggung jawab yang berat loh buat aku. Serius. Apa? Tapi malah sekarang orang mengejar status owner. Biarin, itu orang. Kalau aku enggak. Aku tidak mengejar status ownernya. Aku mengejar bagaimana diri aku bisa sesuai dengan apa yang aku punya sekarang. Sesuai yang Mas Eko punya? Iya, sesuai yang apa aku punya gitu loh. Kalau memang orang akhirnya melabeli aku owner ya biarlah orang. Tapi aku tidak pernah jujur kayak bikin di bio Instagram gitu misalnya. Ya sih kalau itu kalau itu aku juga nggak suka sih Mas. Nah, owner satu apa gitu. nuansa. Itu aku jujur nggak bisa. Makanya di bio Instagram aku hanya part of satu nuansa. Part of ya. Iya, bagian dari satu Bagian nuansa. ya. Sampean nggak mau bahwa sampean itu adalah sebuah owner. Enggak, belum saat ini. Kecuali aku sudah menjadi siapa tuh yang kayak Pak Haritanu Sudibyo gitu ya, ownernya MNC Group itu. Iya sih. Di rootnya Iya gitu sih. ya, boleh itu. Iya. Tapi kalau si owner buat aku ya owner receh itu udah lah, maksudnya ya nggak apa-apa kalau orang mau menyebut kamu owner, nggak apa-apa, tapi jangan pernah kayak mendoktrin pikiran kamu, aku owner itu harus dilayani, owner itu harus punya staff, apa-apa staff aku, itu aku nggak suka. Itu semua kan tim sebenarnya, kita ngomongin bukan staff, karena tanpa tim kan kita nggak bisa juga. Kecuali memang kamu udah punya company yang besar, itu bolehlah kamu as a owner dari apa gitu. Mas Eko as a freelancer ya. Berarti Mas, kita kembali lagi di setelah PIC Nasi Kotak tuh. PIC Nasi Kotak yang kedua akhirnya dipanggil sebagai apa Mas? Akhirnya yang kedua aku dipanggil sebagai koordinator talent. Bisa dibilang LO itu bukan sih? Bukan ya? Beda ya? Enggak, LO itu biasanya lebih ke satu bagian. Jadi misalnya LO artis A ya? Artis A atau LO dancer, enggak. Aku ke koordinator talent. Koordinator talent itu jadi untuk talent-talent yang
perform di acara itu tuh all package ke aku. Jadi aku yang milih talentnya apa, kayak gitu. Koordinator talent. Jadi misalnya kayak waktu itu bosku, kok aku ada acara jalan sehat nih, gitu. Menurut kamu enaknya talentnya apa nih, gitu kan? Siapa dong mas, talentnya siapa nih? Iya, talentnya apa nih, siapa nih, gitu. Apa itu, apa dulu, apa itu gini. Profesinya apa gitu? Bukan, talent itu kan banyak ya. Talentnya tuh apa? Mau cheerleader, mau sexy dancer, atau mau badut, ya kan itu namanya apa dulu. Baru, misalnya kita ngomong untuk acara jalan sehat pagi hari, berarti harus semangat orang berangkat jalan sehat. Terus acaranya lebih sporty, cheerleaders. Oke. Baru, siapa cheerleadernya? Karena banyak juga vendor cheerleader di Surabaya, di Gresik gitu loh. Waktu itu ya udah. Waktu itu acara jalan sehat pagi, acaranya di Tuban, inget banget. Jadi ya udah kamu create aja untuk performance openingnya sebelum acara jalan sehat. Jadi waktu itu aku melibatkan cheerleaders sama perkusinya marching band. Jadi aku kolaborasi gitu, biar orang-orang pagi hari motoy melek gitu loh, mau jalan sehat ya kan? Loh iya loh. Iya benar. Sebagai orang kreatif tuh harus berpikir sampai sejauh itu loh. Apa audiens sexy dancer? Oh enggak ya? Cheerleaders. Nah, akhirnya sexy dancer lebih melek lagi kan? Cheerleaders. Jadi emang temanya kan sporty ya. Oh iya. Cheerleader. Akhirnya bos aku approval. Oke, kok ya udah kamu pilih aja. Loh, kok saya yang milih gitu kan? Beban dong mas. Hah? Habis dari PIC nasi kotak ke koordinator talent. Ya, itu beban. Memang. Oh enggak, aku enggak beban. Karena aku merasa itu adalah yang pas buat aku memang. Mas merasa ini cocok nih buat aku. Iya. Karena aku kan udah ngelatih cheerleading antara aku jadi guru ekskul. Secara performance, secara pertunjukan aku udah tahu. Kalau memang fixnya di cheerleaders oke, itu kalau Anda kan itu tadi nggak di-approve. Bukan cheers. Ya nggak tahu, pokoknya waktu itu di-approve. Oh kebetulan di-approve ya. Akhirnya sampai merasa oke cocok nih, ini profesiku nih. Ya, akhirnya aku jadi koordinator talent, inget banget karena acaranya di Tuban jam 1 dini hari aku harus ngumpulin talent di Surabaya. Wah. Jam 1 dini hari. Ya, bawa mereka berangkat ke Tuban, standby-in mereka. Waktu itu nggak ada tempat ganti, akhirnya cari musola. Terus mereka make up, semua yang kondisiin aku. 5:30 jelek, mereka harus on stage. 5:30? Namanya acara jalan sehat. Dan dari situ, bos aku ngelihat banget bahwa arek ini temenan ya, gitu loh. Kayak bener-bener semua tuh terjadwal, terschedule dengan baik. Dan sampai mereka on stage, sampai mereka perform, bos aku merasa wow gitu ya. Dari itu event selanjutnya aku udah jadi kreatif. Nggak ini ya, nggak terlalu panjang juga ya termasuk prosesnya sampai. Nggak, karena aku udah punya bekal. Makanya kan, kamu punya bekal apa dulu sebelum melakukan pekerjaan itu? Ya kalau kamu aja nggak bisa apa-apa, mau jadi apa? Ibaratnya gitu. Anak sekarang belum bisa apa-apa udah merasa dirinya yang paling hebat. Anak sekarang ya mas ya? Anak sekarang. Aku anak 90-an loh. Aku bukan anak sekarang. Ini yang di rata-rata gitu. Iya, rata-rata. Makanya aku pun kalau ketemu sama orang kayak misalnya ngobrol, misalnya ada staff yang pengen masuk jadi timku atau apa, aku gampang kok pertanyaannya gitu. Karena aku bener-bener dari nol, apa sih yang kamu bisa? Coba langsung ya, apa yang terangkan ke aku. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka. Udah itu aja. Koordinator talent otomatis kan berbeda banget toh secara beban dan tanggung jawab. Iya berbeda. Termasuk sukses gak? Kalau di koordinator talent itu? Kalau dibilang mau sukses mau enggak, yang bisa menilai kan bos aku. Ya buktinya aku dari nasi kotak ke koordinator talent ke tim kreatif itu cepet banget. Cuman satu event. Iya, satu event. Jadi kalau jadi PIC nasi kotak itu modalnya hanya satu, tekun dan tanggung jawab. Kalau koordinator talent, tekun, tanggung jawab, terus inovasi, maksudnya dalam artian ya inovasi, ada inovasinya, ada kreativitasnya. Kalau tim kreatif itu lebih kompleks lagi semuanya. Tanggung jawab ini, integritas dan lain-lain semuanya lah. Ibaratnya gitu. Kan event yang jadi koordinator talent jalan sehat tuh. Terus akhirnya naik dari tim kreatif. Event apa itu mas? Aku inget banget. Event pertama kali jadi tim kreatif adalah penerimaan beasiswa. Salah satu perusahaan untuk anak SD, SMP, SMA. Berarti 3 event yang sampean pegang ini beda-beda ya? Beda-beda. Namanya event corporate itu beda-beda. Dan di situ aku di challenge banget. Bayangin,
first time aku jadi tim kreatif disuruh bikin, Eko tolong bikinin seremonial bagaimana perusahaan ini bisa memberikan beasiswa kepada anak SD, SMP, SMA dalam sebuah pertunjukan performance. Gimana coba? Itu sampean pertama kali itu. Pertama kali. Kalau kamu nggak orang kreatif, kan paling apa iku gitu ya. Tapi jujur ya karena aku basically anak marching band, ngelatih dance, ngelatih cheerleader, ngelatih paskibra ya, secara ekstrakurikuler, aku jawab tantangannya. Baik, aku pasti kalau dikasih tantangan itu, aku harus tahu audiensnya ini apa. Oh, audiensnya ternyata juga anak-anak SD, SMP, SMA yang datang tuh memang anak-anak yang mau dikasih beasiswa. Tapi dalam performance itu, perusahaan akan memberikan beasiswanya kepada mereka. Nah, akhirnya aku bikinin pertunjukan mini drama musical gitu. Karena aku basically anak teater juga. Jadi tetap fungsi ya, yang dulu-dulu itu tetap fungsi banget. Itulah, kamu tidak akan pernah tahu prosesmu seperti apa. Tapi aku merasa kehidupanku tuh, ya wes, makanya aku seneng menjalani saja, punya mimpi, terwujud mimpinya, udah sih, itu goal sih menurut aku. Jadi ya maulah berproses gitu loh. Makanya aku bisa seperti ini ya dari proses. Saya menikmati tangganya step satu-satu. Makanya pas jadi tim kreatif itu langsung aku bikin mini drama musical itu ada komponen dance-nya, ada komponen akrobatiknya, ada komponen juga marching band-nya. Seru lah, tak bikin seru, dan sesuatu hal yang menurut bosku saat itu adalah sebuah pertunjukan yang berbeda. Akhirnya dari situ bosku wes langsung mentahtakan diriku, yes, kamu jadi tim kreatifku sekarang. Dah, disitulah 2012 sampai 2016, 4 tahun aku jadi tim kreatifnya salah satu IO di Surabaya. Nggak sampai 1 tahun untuk menjabat dari nasi kotak sampai ke tim kreatif, nggak sampai 1 tahun. Emang nggak sampai. Curang teman mas. Lo enggak. Ya, punya skill itu tadi. Ya, itulah. Punya skill. Talenta, skill, proses harus diasah semua. Tapi aku dengar Samen itu aku kenal Samen itu adalah IO-nya Semen. Ya. Tapi itu kan bukan Semen mas. Ya kan, gini. Karena seringnya itu yang digersik acaranya Semen, ya waktu itu aku dilabelin Semen. Tapi di luar Semen kan juga banyak event toh, dan waktu itu belum banyak sosial media yang kita bisa explore kan? Nggak, sebenarnya kan itu kan sub vendor kan? Iya. Cuman mengerjakan proyeknya Semen, bukan ikut Semen. Iya, bukan. Cuman karena selalu berkecimpung dengan perusahaan itu. Iya, akhirnya karena kenapa begitu? Karena aku anak marching band Semen, dan setelah aku jadi tim kreatif itu, sama Semen itu juga sering acara-acara yang tanpa pakai IO melibatkan aku sebagai tim kreatifnya. Galak loh mas, saya kalau ngomongin marching band sama Kak Ayu. Bukan galak, tapi aku lebih ke apa ya? Bukan marching band tok, aku ngajar dance, ngajar paskibra. Anak SMA Negeri 1 Kebomas itu punya pelatih paskib paling galak itu banyak, tapi punya pelatih paskib yang bisa bawa mereka juara 1 tingkat Jawa Timur siapa? Asik, promosi, oke. Iya. SMA 1 Kebomas kan? SMA Negeri 1 Kebomas tahun 2009. 2009? Aku ingat banget. Sapu bersih juara umum lomba PBB formasi kreasi tingkat Jawa Timur. Angkatannya Pini berarti ya? Yes, Pini, Randy itu. Iya, itu. Itu anak muridku semua. Sekarang mereka jadi selebgram gitu. Iya, masa aku nggak ingin jadi selebgram? Nggak ingin jadi selebgram. 2009, iya aku masuk 2010. Gila. Oh itu sempet jadi juara ya? Oh, juara umum. Dan mungkin sampai detik ini mereka tidak juara umum. Belum meraih juara umum lagi. Karena waktu itu tak latih baru setahun lomba dari peringkat, inget banget 22, kan 38 kabupaten kota Jawa Timur kan. Pas tak latih pertama itu dari peringkat 22 naik ke peringkat 14 kalau nggak salah. Terus tahun kedua masih aku yang latih karena kan waktu itu basic dan semuanya ya, masa transisi dan lain-lain. Langsung juara umum. Tapi emang sih kalau ngomongin marching band ya kayaknya ya aku nggak tahu kan. Mulai tinggi juga waktu ada angkatannya Samen dan ya, bener gak sih? Betul. Maksudnya mulai bisa dilihat bahwa MBSI itu nggak main-main gitu loh. Nah gitulah pokoknya.
sampai ke Thailand itu tuh. Ya. Itu sampean kan yang itu? Enggak, aku kalau pas pokoknya aku terakhir jadi pelatih marching band atau jadi asisten pelatih di marching band Semen 2010. 2011 aku udah out. Makanya pas itu udah bisa concern ke dunia IO, tapi aku punya basic marching band. Mas kalau dikerucutin nggak mau ngerucutin kayak aku kepinginnya menjadi ahli di satu hal gitu aja nggak mau. Loh, sudah mengerucut kok. Entertain tadi toh. Iya, maksudnya kayak entertain. Aku tadi. tuh udah mengkerucutkan diriku, mentatakan diriku sebagai seorang event kreatif. Termasuk koreografer gak sih maksudnya? Iya, event kreatif. Event kreatif. Jadi aku suka membuat acara yang penuh dengan kreatif. Di bio aku tuh nggak beneran. Aku tuh bio itu iya. kan ini ya, Iya, tuh kan bener. Event kreatif, wedding consultant, sama color guide sharing. Travelers itu karena memang aku suka Kalau itu jalan-jalan. lebih. Sebagai seorang freelance tetap udah part of satu nuansa. Jadi menurut aku bio itu juga menandakan bagaimana dirimu. Ya, gitu kan. Ya sudah, aku menyebut diriku seorang event kreatif, seorang wedding consultant, gitu ya. Aku punya satu nuansa, tapi aku sering diajak ngobrol orang untuk bertukar pikiran tentang acara pernikahan dia. Gak ada melibatkan kata-kata marching band atau apa-apa, gak ada. Aku lebih general aja, event kreatif, wedding consultant, color guide sharing. Color guide itu yang lebih spesifikasi dari marching band. Tadi kan kita cuma denger ngomongin fee-nya Mas Eko yang di awal toh. Kita belum sampai ngomongin setelah nasi kotak itu apa tadi? Koordinator talent itu berapa, Mas? Jangan nanya lah. Kalau kayak gitu-gitu tuh relatif. Koordinator talent, tim Kan kreatif. kita tahu nih start from-nya 50.000. Tanya dong fee tertinggi gitu. Iya. Kalau dulu start from 50.000 per satu kali datang, ibaratnya pernah dibayar berapa tertinggi ya sebagai seorang head kreatif atau sebagai seorang show director acara, itu menurut aku sih paling tinggi sih dari semua hal yang sudah aku jalanin. Ya kan, ibaratnya gitu, ibaratnya ya jadi seorang show director atau jadi seorang Konseptor bukan ya? Enggak, event kreatif. Event kreatif. Itu ya. Ya berapa? Satu kali event gitu. Iya dong. Tadi katanya satu kali kedatangan, bukan ya? Satu kali event. Kalau sekali itu kan ibaratnya gaji aku untuk jadi seorang koreografer dalam hidup itu terendah berapa, Mas? 50.000 itu. Kalau tertinggi itu aku jadi seorang show director atau event kreatif lah ibaratnya. Itu gaji tertinggi aku. Jadi kalau event kreatif atau show director itu satu kali event hitungannya. Misalnya satu kali project tertingginya Mas Eko deh yang bukan projectnya ya, yang Mas Eko dapatkan. Fee tertinggi aku itu pasti dari acara corporate. Fee tertinggi aku jadi seorang event kreatif ya, atau sebagai show director, atau bisa dibilang sebagai head kreatif lah. Itu bisa dibilang satu kali event. Biasanya kalau aku kerja, ibaratnya event itu mau 2 minggu persiapan atau seminggu persiapan atau ada yang 3 hari, itu fee tertinggi aku. Berat banget ya. Sebenarnya aku tahu. Kami nggak apa-apa. Aku cuma pengen buat motivasi teman-teman aja. Bahwa dari 50.000 ini bukan maksud show off. Enggak. Gitu ya. Cuman dari dari kayak ternyata kita tuh bisa loh dari gaji 50.000 sampai berapa. Jadi seorang kreatif ya. Gitu. Jadi jujur ya, gaji tertinggi yang pernah aku dapetin dalam sebuah event itu, ya kalau masalah persiapan itu relatif ya. Pokoknya gaji tertinggi itu 30 juta. Satu event. Ya. Untuk jadi show director, event kreatif atau apa. Jadi ibaratnya itu yang dibeli ide kamu, kreativitas kamu. Tapi aku pernah denger nih, Mas. Kalau nggak salah dari Samen juga kok. Dulu cuma project apa gitu, Samen project terbesarnya Samen sampai benar-benar bisa ngelunasin rumah. Oh, itu beli rumah yang 29 kota itu? Iya, yang Samen katanya, aku sebenarnya ini KPR toh awalnya, terus gara-gara ada project ini akhirnya Samen tutup itu rumah itu. Iya, itu tapi harus 29 kota. Waktu itu tuh aku cuman malah jadi MC.
Tapi bukan malah penghasilan tertinggi, Mas. Enggak loh, kan itu 29 kota 6 bulan lah, aku dapat 30 juta dalam waktu seminggu. Iya sih. Kalau ngomongin tertinggi, itu yang tertinggi. Iya. 30 juta. Kalau proyek terbesarnya, Mas? Gila sih. Kalau ngomongin proyek Enggak sih, terbesar. proyek terbesar. Enggak sih, ya relatif lah. Ratusan juta itu kan ya wis Iya wajar. sih, Kalau kalau miliaran aku belum pernah. Belum pernah ya. Keren ya. Ya buat motivasi aja lah, biar semuanya itu tahu yang namanya proses, nggak yang melulu nanti yang dipotong 30 jutanya. Oh jadi kerja gini tuh 30 juta. Bego banget lah. Enggak lah. Ya makanya itu kita tuh harus benar-benar ini apa namanya menikmati prosesnya lah. Ya gini Mas, kalau ngomongin proses kan pasti ada pengalaman teringat banget lah, atau pengalaman mungkin yang ada pengalaman buruk atau apa selama dalam berkarirnya. Oke. Pengalaman yang paling tidak pernah aku lupakan dalam proses perjalanan karir aku adalah ketika aku mau berangkat ke Jakarta, hanya punya uang 10.000, naik kereta ekonomi, mau beli nasi pecel nggak bisa. Masa Mas? Habis 30 juta loh. Itu setelah 30 juta. Enggak lah. Oh belum. Itu perjalanan sebelumnya malahan jauh. Itu baru lulus SMK terus mau jadi tim apa ya itu di Jakarta, aku ingat banget pokoknya di Jakarta. Oh iya, waktu itu di Jakarta ada pembukaan Piala Kopaji Samsu. Aku jadi salah satu talentnya. Naik kereta api ekonomi mau beli nasi pecel nggak bisa. Uang tinggal 10.000, mau apa? Apa yang teman lakukan, Mas? Ya ditahan sampai nyampe Jakarta. Sampai sana untungnya dikasih makan ya? Ya sampai sana ya karena waktu itu memang ikut salah satu talent management di sana, ya udah dijemput terus itu. Tapi memang Talent management? ya. Oh berarti sama jadi talent waktu itu? Ya waktu itu jadi talent. Iya jadi talent. Makanya kamu kira tiba-tiba aku jadi event kreatif, jadi talent dulu, jadi ini, jadi MC badut, banyak. MC badut? Lah. Kalau kamu ngomong perjalanan karirku tuh panjang banget. Iya MC badut, MC dan pakai baju badut, MC ulang tahun anak-anak. 2006. Ya, Enggak, kalau MC badut start berkarir 2006 toh. Iya start berkarir 2006 sampai bilang gila ya, aku udah di titik ini ya. Tahun berapa Mas? Kata kalimat gila aku udah di titik ini. Gak pernah aku ngomong gitu sih. Berarti sampean merasa belum puas dengan semua ini? Bukan belum puas, tapi aku merasa banyak mimpi yang harus aku capai lagi. Banyak mimpi? Iya, mimpi itu bukan berarti mimpi kamu kaya raya ya. Enggak. Gitu ya. Mimpi kayak misalnya gini. Aku sebagai orang kreatif nih ya, sebagai seorang wedding udah, event corporate udah, event ini udah. Aku pengen jadi seorang promotor. Promotor? Pusing kan? Promotor apa? Talent? Konser. Oh konser, promotor konser. Promotor. Jadi kan event itu banyak toh, gitu loh. Ada event corporate, ada wedding, ada government. Itu pun government ada macam-macam lagi, corporate ada macam-macam lagi. Dan salah satunya ada promotor. Tapi Mas, gak gini, semakin banyak bidang yang sampean kerjakan, contoh nih, satu nuansa dengan kesibukannya sampean, dia bisa di tahap ini nih. Kalau sampean fokus, berarti kan ini harusnya bisa sampai di sini. Tapi karena sampean nggak pernah berpikir bahwa kayak aku lebih baik fokus inilah yang seharusnya bisa aku push untuk sampai di tahap ini. Hanya gara-gara aku masih sibuk dengan satu nuansa, WO, wedding organizer, ya jalan wedding. Event corporate ya harus jalan. Dan salah satunya ini mimpiku jadi promotor. Karena tujuannya satu, tetap untuk satu nuansa. Satu nuansa berarti udah pernah pegang wedding, pegang corporate, dan jadi promotor. Itu untuk company profile-nya satu nuansa. untuk satu nuansa Iya. atau untuk Eko Hartanto? Untuk satu nuansa, karena aku kali ini bawa benderanya satu nuansa. Oh. Kalau untuk Eko Hartanto ya sudah sih. Aku freelance ikut orang masih banyak. Tapi untuk satu nuansa, pokoknya yang aku publish pakai brandingnya satu nuansa, berarti itu projectnya satu nuansa. Berarti sebenarnya bisa dibilang ya Saman memang fokus satu nuansa. Iya, fokus satu nuansa. Tapi aku juga tidak menutup diriku untuk
tetap freelance Iya. gitu. Jadi ya itulah Iya. gitu loh. Tapi kalau dibilang mimpiku buat satu nuansa masih banyak. Banyak ya. Banyak Tahun punya berapa kantor tuh? sendiri. Oh belum ya? Loh, Oh, enggak. masih ngontrak. Katanya ngontrak ya, toh. masih ngontrak gitu. Di mana Mas? Dapat di mana? Di dekat rumah gitu. Nah, aku pengen loh, sejujurnya ya, aku pengen satu nuansa itu ya, selain pegang event, aku pengen jadi talent management, jadi agency untuk kreatif industri dalam artian ya bikin channel YouTube dan lain. Pengen Apa? itu jadi satu one stop shopping kan? Iya. Gitu loh. Sama punya Mas pikiran Punya, untuk punya. Cuman kalau aku orangnya menikmati proses. Iya. Aku nggak mau langsung blak gitu. Tapi nggak, ya udah satu nuansa dulu aja. Tapi kalau talent management itu agensi manajemen tuh sangat cocok Mas kalau lihat dari backgroundnya Amen ya. Keren sih kalau sampai di Gresik nggak ada. Ya, makanya aku sekarang punya yang namanya nuansa dancer. Iya. Lu ya? Oh, Kenapa harus pakai kata nuansa juga? Aku nggak tahu. Itu karena MC ku tiba-tiba nyebutnya nuansa dancer. Ya udah, menurut aku oke lah, masih easy listening untuk jadi suatu brand. Dan menurutku masih nggak apa-apa untuk support. Karena wedding di Gresik jarang orang pakai dancer. Nah, aku mau ikonnya satu nuansa itu entertainmentnya itu dengan dancer gitu. Jadi aku kan orangnya memang mau suatu hal yang berbeda ya, gitu loh. Kalau WO lain anak perusahaannya bikin band atau bikin apa, kalau satu nuansa anak perusahaannya bikin dancer. Keren sih tapi ini. Beda kan? Aku baru tahu kalau ada nuansa dancer. Ada dong. Udah berapa lama? Baru launching setengah bulan yang lalu. Oh berarti hampir barengan dengan adanya kantor itu? Oh enggak dong, kantor tuh udah setahun. Enggak, aku lihat story-nya Samin pindahan itu toh. Oh enggak, itu rumahku, itu beda lagi. Iya, rumah terus pindahan, tak kira oh enggak berarti, beda. Nanti lah kalau launching kantor tak undang. Tapi nanti dateng ya di acara anniversary-nya Satu Nuansa. Di mana Mas? Tunggu. Oh, iya. 1 November pokoknya. Oh 1 November, tak kirain deket-deket. Ini 1 November, iya. Tak undang nanti. Harus datang ya. FDN Indonesia, oke. Iya. Berarti sekarang udah jalan nuansa dancer. Ya, ada nuansa dance. Berapa tahun sih satu nuansa itu? Satu Nuansa 1 November nanti 3 tahun. 3 tahun. Gila. Tapi Samen udah prediksi nggak Mas? Kalau satu nuansa itu secepat ini prosesnya? Enggak. Siapa orang yang memprediksikan? Nggak ada. Aku waktu itu buat Satu Nuansa cuman karena pandemi, udah duit tabungannya udah menipis, ya udah. Temenku ada yang mau nikah, dia minta tolong aku, ya sudah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Berarti ngerjain kerjaan wedding dulu, baru adanya satu nuansa, atau ada satu nuansa dulu baru dapet job? Ngerjain wedding dulu, temenku 2 wedding, baru ada Satu Nuansa. Ngerjain wedding temenku, aduh pandemi ini sampai kapan ya? Karena event kan corporate nggak ada semuanya. Ya udah, akhirnya bikin Satu Nuansa. Ngomongin pandemi tuh Mas, seberapa Mas itu Mas impact-nya? Samen Ya, impact. Ya 100% lah. Bener-bener 100%. Nggak ada event mau apa loh. Tapi itu bukan malah titik terendahnya Samen waktu di Ya titik terendah, makanya tabungan habis. bis. Ya ada. Cuman akhirnya ya punya Satu Nuansa itu ya gara-gara tabungan udah menipis. Tapi bikin satu nuansa di pandemi apa nggak malah bumerang Mas? Oh enggak, waktu itu kan orang butuh acara intimate wedding yang bisa dibikin sama sebuah wedding organizer biar dia nggak ribet. Gitu. Kalau kita ngomongin wedding organizer ya, setiap aku tanya-tanya, siapa sih WO? Nama Satu Nuansa pasti ada dalam list. Duh, kok nggak percaya sih? Enggak. Beneran nggak sih? Itu kan hanya karena kamu lagi ada di depanku kan? Serius, sumpah beneran. Karena gini, ini kemarin aku baru tanya ya, ayo wishlistmu nikah kemarin kamu sebutin ada brandnya Mas Eko loh yang kamu sebut. Enggak lah, dia punya brand sendiri. Enggak. Samen merasa nggak Mas kalau Satu Nuansa adalah acuan orang untuk biar dia naik level? Contoh nih, jadi apa ya? Jadi acuan partner. Aku nggak munafik, salah satunya juga aku. Aku akan merasa naik kasta ketika aku bisa berpartneran dengan Mas Eko. Kalau merasa sih ya jujur iya, akhir-akhir ini iya. Ada beberapa vendor memang yang ngomong seperti itu. Nggak kamu aja, ibaratnya yang pengen bundling sama Satu Nuansa. Tapi jawabanku sama. Ketika memang
aku tuh harus menselektif orang-orang yang ada di sekitarku. Bukan berarti kamu nggak oke, enggak gitu. Cuman buat aku ya gini, bundling itu buat aku adalah satu rasa, satu visi dan satu misi. Jadi intinya kalau buat aku ya begitulah maksudnya. Intinya sih kamu nggak usah ngejar Mas Eko. Kalau emang nanti udah ada value, kamu akan dikontak sama Mas Eko. Betul. Aku bener gak sih? Betul banget. Aku nggak usah kamu kejar. Aku merasa kamu punya sesuatu hal yang aku pasti langsung kontak. Beneran. Siapa yang akan berkolaborasi dengan Satu Nuansa? Kayaknya akan jadi the best. Enggak juga. Jangan enggak, proyeknya sampean terakhir, bundlingannya sampean. Ini kaki bisa tak angkat ini Mas. Terima kasih ya. Gila. Kepikiran mana sampai ke Bali hanya untuk tarik talent bule? Nah, ide siapa itu Mas? Ide so pasti ide aku. Jadi nanti ada Mbak Aristes kita adanya. Ya, meetingnya di sini di posisi. Iya. Aku tipe orang yang ya itulah ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu hal dengan hati, dengan hati, perasaan itu akan beda. Karena kalau kamu hanya ngejarnya materi, itu nggak akan. Jadi kalau aku orangnya gini, besok nih kita bikin bundling dan kita ada pameran. Apa yang sudah aku dulu kerjakan, aku nggak mau ngulang lagi. Oh gitu ya? Itu aku. Ya ngapain? Gitu lagi. Ya wis mending nggak usah. Lah aku gitu. Tapi kalau kamu mau men-challenge diri kamu, dalam artian men-challenge ini, itu pasti banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Mosok pemotretan gitu-gitu aja, ya wis ilmune gitu-gitu aja. Ala wis tahu gitu kan. Akhirnya aku berpikir apa ya suatu hal yang beda. Oke, 3 hari tuh kita harus ke Bali. Ini konsepnya ini karena dari pameran itu waktu itu memang konsepnya fairy tale dan aku tipe orang yang mau menginterpretasikan sebuah konsep. Aku sempat tanya tuh ke sampean, itu eventnya sampean? Iya kan? Waktu itu kan sama Mitchell. Enggak. Iya, enggak. Itu eventnya orang, kita cuma ngikut. Dan konsep dari mereka adalah fairy tale, beyond the dream kalau nggak salah. Jadi, loh, ya aku harus bikin sesuatu konsep yang memang sesuai dengan temanya mereka. Keren tapi, gila. Terima kasih. Nah, ketika kita dalam sebuah circle yang sama secara visi dan misi, 3 hari terjadi itu. Kalau orang kerja sama aku yang belum pernah kerja sama aku, Fikar, pasti bilang aku yang, duh, rempong banget. Masa? Loh iya. Aku jujur Mas, aku nggak pernah melihat sampean itu rempong. Ya nggak tahu ya, duh banyak request. Tapi kalau orang udah pernah kerja sama aku dan ngelihat hasilnya, mereka pasti ketagihan kerja sama aku. Mungkin itu sih. Mungkin itu jawabannya adalah karena dia nggak pernah kerja. Iya. Aku meskipun sebenarnya aku pernah menjalin pekerjaan dengan Mas Eko, jadi aku nggak pernah mulai kayak gitu. Ngomongin satu visi misi Mas, kalau boleh disebutin satu orang ya, bukan brandnya ya, satu orang. Orang ini keren di industri wedding lah. Orang ini sosok yang menurut semen gila ini bisa besar nih orang ini. Ada masa nggak pernah Mas? Kayak ngelihat gila vendor ini keren ya. Entah lintas vendor deh, nggak harus WO. Lo kalau vendor, yo ibaratnya mau tak spill gitu, ya banyak sih vendor-vendor yang keren yang sudah. Satu orang aja yang menurut satu orang aja. Satu orang yang menurutku keren ya. Iya. Gila nih kerjanya. Aku sebutin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Adit Arams. Keren emang. Aku sih langsung iya. Keren emang. Adit itu buat aku orangnya punya imajinasi yang bagus, terus punya eksekusi yang bagus juga. Dari imajinasi mengeksekusikan editor itu jadi sebuah package yang menurut aku mampu dinikmati oleh universal, bukan bukan kelompok ya, tapi universal. Dan aku salutnya dia putra Gresik. Putra Gresik maksudnya itu? Anak Gresik. Oh iya, putra Gresik. Anak Gresik, masih muda. Mungkin itu bisa jadi podcastmu ke depan. Menurutku Arams tuh, Adit itu keren, ya? Anaknya sangat-sangat punya sebuah wawasan. Cahayu bukan sih dulu? Iya, dulu Cahayu Gresik juga. Terus orangnya benar-benar humble gitu, dan ketika aku ngobrol sama orang yang menurut aku ya, aku aja udah sekian tahun, puluh tahun lah di dunia event. Aku ngobrol sama dia tuh bisa mengimbangi aku. Keren. Dalam artian, Adit, aku mau konsepnya seperti ini. Oh mas, kayaknya konsep seperti itu tuh venue-nya di sini.
perizinannya seperti ini, nanti propertinya seperti ini. Aku tinggal nambahi, iya Dit, make upnya aku mau gini, bajunya ini, terus dekorasinya seperti ini. Oh iya Mas, setuju. Nanti detailnya ini. Nah, Oh, dia bisa mentransfer apa yang sampean mau. yes. Itu Adit. Kalau kamu ngomong Keren. vendor paling ibaratnya tadi Iya. ya bukan berarti yang lain Iya. tapi kalau kamu ngomong satu, Satu. aku sebutinnya Adit Arams. Sepakat sih. Sama berarti. Walaupun kamu tahu nggak, aku calling Arams gak di approve. Loh, itu yang aku bilang. Mas Adit bisa-bisanya. Itu yang aku bilang. Kamu nggak perlu ngejar aku yang ngejar orang. Sampean sempat calling nggak di-approve? Loh, Arams, aku ajak bandingan dong. Bla 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 bla. Isi gak direken. Tapi itulah Iya. orang yang punya value. Sama kayak kamu ke aku, Iya. ya kan? Gitu. Tapi itu wajar. Aku nggak ngambek. Oh, oke. Someday Iya, aku iya. harus dapat. Itu kalau aku ya, aku kayak gitu emang. Akhirnya aku dapat Arams. Dia mau coba aku. Karena udah tahu beberapa karya aku kan. Keren. Celek. Buka lah, celek. Awal pertama kerja, jujur-jujuran nih, dia ngomong apa? Wih, kerja sama Mas Eko itu gini banget ya, ngono. Apa? Ini banget itu apa, Mas? Iya maksudnya, ya aku nggak tahu ini banget itu gimana. Pokoknya intinya dia belum bisa mengkondisikan kerja dengan aku. Oh, Gitu, oke Mungkin ya. ini ya secara timing cak Ya, cak. wis pokoknya gitu. Dan aku kan orangnya fotografer 15 menit lagi. Orang bayar kamu mahal, ya udah, kamu harus tahu dong caranya 15 menit dapat spot-spot yang bagus. Terus ngapain? Beauty foto video 30 menit. Belum lagi aku diiniin sama Mua. Ya kan? Lalek WO cuma ngikut aja kamu 30 menit, moro-moro Mua 1 jam, moro-moro acaranya telat. Sing dijejeki WO kan. Lah aku nggak mau dong. ngono iku. Ya enggak? Oh, iya. Aku nggak mau dong. Iya. Makanya, fotografer kamu punya waktu cuma 20 menit untuk beauty. Silakan beauty. Masa kan dibayar mahal nggak bisa 20 menit? Aku aja kadang bilang sama Mua, kamu tuh dibayar mahal, puluhan juta. Mungkin jutaan lah. Serius, Mas? Loh, Enggak, iya. omongan ini beneran pernah sama. Loh, beneran? Ngapain? Lah aku ngomong apa ono IO atau WO itu adalah tanggung jawab paling tinggi untuk sebuah acara. Kalau vendor-vendornya nggak mau support IO atau WO-nya, maunya kerja sendiri, yuk gak usah kon bisa kerja sama WO, yuk kerja sendiri aja. Keren. Iya. Loh, fungsi WO IO apa? Kalau WO atau IO-nya cuma ngikut vendor-vendornya, ya menurut aku WO-nya nggak akan kerja, IO-nya nggak akan kerja itu. Gak guna ya. Iya nggak guna. Cuman iya, yang penting kon happy. Iya, yang penting kon happy. No oleh aku. Nggak apa-apa. Aku mending dibenci vendor, tapi tujuanku benar. Tapi aku diapresiasi sama Klien. Aku nggak ada tanggung jawab kok sama kamu. Kamu dibayar profesional. Gila. Ini sih yang bener. Iya ya. Tanggung jawabku ke siapa? Ke klien. Ke klien. Dia bayar aku untuk acaranya bisa berjalan dengan lancar, on schedule, dan semua momennya bisa terrangkum dengan baik. Pernah nggak sampean merasa underperform selama sampean? Kalau dibilang underperform namanya sebuah perjalanan karir itu pasti ada. Cuman yang penting itu tadi, aku tidak mengecewakan. Kalau dibilang underperform standar, aku pasti Iya. bisa. Cuman untungnya masih bisa tertutup dengan klien yang masih happy dan lain-lain. Ya aku nggak mungkin lah jadi orang yang sempurna, itu Iya. nggak mungkin. Percaya nggak percaya ya, aku nikah itu buntu banget cari MC. Gila, sumpah. Aku nggak ada planning untuk bikin acara di sini. Mas Eko, aku mau bikin acara sini, ini dadakan aku nggak ada. Sampean bisa tak bantu MC? Tanggal berapa, Fikar? Yang penting acaramu lancar. Gak mau, Mas. Ayo, berapa? Wis tak, acaramu tanggal berapa? Oke, aku kosong. Iya, aku tuh sesimpel itu. Kalau aku kosong, kalau enggak. Kalau aku bisa. Kalau teman-teman, kalau enggak. Aku ngomong, kamu bisa jadi temanku, tapi aku juga bisa mengevaluasi kamu. Gak ada baper-baperan. Iya. Kalau kamu baper, kamu pergi, silakan pergi. Berarti kamu nggak cocok jadi temanku. Keren. Aku merasa kayak kuliah loh, ini kuliah. Daripada aku fake ya, Iya. aku nggak suka. Setuju lah. Percuma baik di depan kalau ujung-ujungnya di belakang. Mending kayak gini ya. Temen yang baik itu berani mengeval teman lainnya di depan muka. Loh, iya.
Aku aja sama teman-temanku vendor, misalnya siapa, aku bilang, pernah ya ngomong ke salah satu vendor, kamu tuh punya bakat luar biasa. Kalau kamu mampu mengevaluasi kekurangan kamu dan bisa menutupi dengan kelebihan kamu, kamu akan jadi salah satu vendor hits. Dan itu terbukti detik ini. Oh iya, Makasih. gila. Aku perjalanan sama dia tuh backdrop lamaran. Iya, aku ngomong sama dia itu, lu pertama dia kerja sama aku, si vendor ini sok-sokan deh. Serius dia ngomong gitu. Lo. Sok-sokan deh. Karena aku nggak mau warna bunganya ini, aku maunya yang fresh ini. Terus aku mau ya triplek-tripleknya tuh kalau itu udah dicat lagi biar rapi gini-gini. Sampai sofanya, aku nggak mau sofa itu kotor. Kamu bungkus dulu. Oh iya. Sampai akhirnya itu menjadi standar dia detik ini. Dan sekarang Aduh, iya. dia juga jadi salah satu brand dekor yang cukup namanya cepat melejit. Betul, itu satu. Yang kedua, jujur nih, ada lagi vendornya. MUA. Oh iya, Sekarang dia jadwal aja udah rapat-rapat. Lo dapetin jadwal dia susah. Dia itu sampai pernah nangis ke aku gitu. Makasih ya Mas bla bla. Oh enggak, itu karena perjuangan kamu sendiri. Aku cuman mengkoreksi bahwa waktu itu looknya dia tuh terlalu gelap. Aku ngomong, look kamu ini terlalu gelap untuk sebuah orang nikah. Oh, hanya kira-kira satu evaluasi itu. Iya, kamu harus mampu menciptakan look namanya fresh look. Aku tuh sampai ngomong kayak gitu loh, dalam tata bahasaku. Iya, fresh look gitu. Jadi orang mampu menikmati bahwa ketika orang menikah itu fresh, tampilannya cantik. Dari itu dia belajar yang namanya tampilan fresh look. Dan sekarang kamu tanya sendiri. Dan itu buat aku adalah pencapaian dalam diri aku. Ibaratnya aku happy karena aku bisa membantu temanku, mengevaluasi temanku. Tapi aku ngomong apa adanya. Prosesnya sih Mas. Aku tuh paling seneng kalau ngomongin proses. Soalnya aku salah satu orang yang percaya kalau proses itu kita naik tangga aja, kalau kemarau aja kita naik 4 tangga langsung aja. Ya. Keseleo kok. Harus dinikmatin satu-satu. Mas, dari marching band, IO, WO, dan semuanya yang sudah sampean dapat. Tahun 2023 dan seterusnya. What's next, Mas? Next selanjutnya apa? Oke. Dari semua perjalanan karirku ya, dari marching band, dari IO, sekarang WO. Next, kalau dibilang next itu selama kita masih hidup, itu pasti punya next. Ya, punya mimpi gitu. Kalau dibilang mimpimu apa Mas gitu, mimpiku adalah membesarkan apa yang aku punya sekarang. Sebenarnya aku nih udah nggak punya mimpi untuk kayak maksudnya hal-hal yang gimana tuh enggak. Tapi membesarkan apa yang aku punya. Jadi sekarang ini kalau dibilang di titik ini, di umur ini, di posisi ini, aku tuh hanya harus mengembangkan, ya, mengembangkan apa yang aku punya. Dalam artian, ya siapa sih yang nggak kepingin di masa tuanya itu secure secara finansial, ya kan? Jadi ya aku pengen punya bisnis atau investasi di bidang lain. Tapi yang dalam tanda kutip aku juga menguasai, gitu. Aku nggak tahu itu apa, tapi mimpiku memang aku pengen punya sebuah investasi jangka panjang, itu pasti. Juragan kos-kosan. Benar. Baca pikiranku. Benar, itu salah satunya. Terus mimpiku adalah punya kantor buat Satu Nuansa, itu tadi yang aku bilang, nggak cuma melayani wedding, event, tapi juga bisa jadi promotor, terus juga punya talent management, walaupun cuman ada di kota kecil Gresik ini, yang next ke depan Gresik juga bisa jadi kota besar ya kan. Amin. Surabaya dan pelabuhan internasional dan lain-lain. Secara entertainment itu Gresik butuh ke depan. Jadi bisnis entertainment di Gresik ini kan akan terus berkembang. Jadi pengen aja punya one stop shopping office untuk melayani segala macam kebutuhan entertainment ya. Industri kreatif. Industri kreatif. Jadi intinya
ingin mengembangkan dari apa yang aku punya ini aja sih gitu. Punya target enggak, aku orangnya enggak punya target yang harus kapan, harus gimana, dijalanin aja dengan baik, dengan totalitas. Itu aja sih. Semoga kedepannya semua cita-citanya Mas Eko dan Satu Nuansa semakin bisa besar, punya kantor sendiri. Itu sih planning yang tadi itu kayak keren, agensi dan bla bla bla. Pokoknya jangan lupa juragan kos-kosan Mas, mantep itu. Iya, juragan kos-kosan pingin sih punya itu. Emang punya 50 kamar gitu. Banyak ya. 50 kamar. 50 banget. Iya. 50 kamar kali 1 juta berarti udah 50 juta sebulan. Bangun tidur sama sarungan, udah bayar belum ya? Udah bayar. Enggak, tinggal cek rekening aja. Oh iya, Ngapain masih kayak gitu? Gitu. Keren Mas Eko. Sukses terus Mas Eko. Amin, sukses juga buat kamu dan Istri, semuanya. FDM ya, Indonesia. buat istri, buat keluarga, buat FDM, pokoknya sukses buat anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Gresik ya. Nikmati prosesnya, jalani semuanya dengan baik, dan ya kalau memang mau berkarya ya tunjukkan karyanya dulu, jangan menunjukkan kesombongannya dulu. Oh, Ya, gitu. show off dulu, skill kosong ya. Butuh Harus- pengakuan iya. terlalu lebih. Harus mau belajar terus gitu. Keren, Mas Eko, keren banget sumpah. Terima kasih Mas Eko udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di podcast. Ya masih awal lah ya. Nggak apa-apa, Aku semoga- takut soalnya awal kali ngobrol sama Mas Eko. Nggak Ternyata Mas Eko juga orangnya asik, mau berbagi ilmu, mau sharing-sharing. Ya pasti. Buat apa ilmu kalau nggak dibagi ya kan? Sip. Sukses terus buat kita semua. Terima kasih Mas Eko. Sukses buat semuanya. Terima kasih. FDM sukses.